Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Noval Tauhid Hidayatullah dari Program Studi Biologi Universitas Pendidikan Ganesha. Apa kabar teman-teman? Semoga di masa pandemi ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jadi pada kesempatan ini, izinkanlah saya untuk mempresentasikan mengenai perbedaan sistem reproduksi jantan pada hewan mamalia. Jadi, presentasi ini merupakan pemenuhan tugas dari ujian tengah semester pada mata kuliah struktur perkembangan hewan. Dengan dosen pengampu beliau, Bapak Imade Okaryawan, SPD, MSc. Jadi langsung saja kita mulai presentasi mengenai perbedaan sistem reproduksi jantan pada hewan mamalia. Semoga kita selalu mendapatkan manfaatnya dalam presentasi yang saya bawakan. Jadi, fungsi utama dari sistem reproduksi jantan adalah menghasilkan sel-sel gamet jantan, spermatozoa yang mempunyai sifat motilitas, gerak progresif, aktif, dan potensial untuk melakukan fertilisasi. Jadi, organ reproduksi jantan ini terbagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Namun, secara umum, organ-organ reproduksi jantan terdiri atas testis, saluran pengeluaran yaitu epididymis, ductus deferens, uretra. Kelenjar aksesoris atau pelengkap yaitu vesicula seminalis, prostat, dan kelenjar Cowper atau bulboretralis. Yang selanjutnya yaitu ductus ejaculatoris dan organ kopulasi atau penis. Jadi dari organ-organ ini akan saya jabarkan penjelasan maupun pengetahuan dari masing-masing organ tersebut. Jadi langsung saja kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu testis dan skrotum. Testis merupakan gonad reproduksi jantan yang bertanggung jawab dalam produksi sperma dan hormon testosteron. Testes berbentuk memanjang, lonjong, dan lebih besar dibandingkan dengan yang terdapat pada kuda jantan dengan ukuran berkisar antara 10 sampai 12 cm. Selanjutnya yaitu skrotum, merupakan kantong kutaneus yang berisi testis, mengandung lapisan subkutan, serat otot polos, dan tunika dartos yang berkontraksi dalam cuaca dingin untuk menahan testis agar lebih dekat ke dinding abdominal. Skrotum dilapisi dengan lapisan parietal tunik vaginal yang merupakan kelanjutan dari parietal peritoneum ke dalam skrotum. Yang kedua yaitu epididymis. Epididymis merupakan organ yang dapat ditemukan di antara ductus efferens dan vas deferens. Strukturnya berupa saluran berkelok-kelok. Tubulus yang tipis namun terkemas dalam dimensi coil dan padat dengan panjang total mencapai 5-7 meter. Epididymis ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu caput, korpus, dan cauda. Mari saya tunjukkan bagian-bagian ketiga tersebut. Jadi untuk bagian cauda, ini merupakan bagian cauda yang langsung berhubungan dengan ductus deferens. Kemudian ini korpus atau bagian tengah. Kemudian ini bagian caput atau kepala. Jadi ini agak tempat pematangan. Jadi tempat pematangannya ini seperti ini. Kemudian ini mengalir arah aliran spermatozoa. Jadi ini dari sini, ini arah aliran ini. Kemudian terkumpul dimatangkan di sini, kemudian langsung mengarah ke atas, seperti itu. Jadi itu tuh untuk struktur anatomi epididymis. Kemudian untuk ductus deferens. Jadi ductus deferens ini langsung berhubungan pada epididymis di akhir, di bagian cauda, seperti itu. Jadi ductus deferens merupakan saluran kelenjar dari epididymis. Saluran dengan panjang kurang lebih 4,5 cm dimulai setelah epididymis hingga posterior testis. Ampula ductus deferens dapat dijumpai pada hewan sapi, anjing, tetapi
tidak pada kucing dan babi. Jadi untuk ampula itu babi dan kucing tidak memiliki. Yang selanjutnya yaitu kelenjar-kelenjar aksesoris atau kelenjar pelengkap. Jadi organ-organ yang sebelumnya telah dibahas itu tidak dapat berfungsi dengan baik jika tidak ada kelenjar-kelenjar pelengkap. Jadi kelenjar pelengkap ini apa saja? Yaitu ada 3. Yaitu yang pertama kelenjar seminalis yang jumlahnya sepasang. Fungsinya memproduksi dan menyimpan cairan semen. Panjang kelenjar seminalis kira-kira 2 inci dan terletak di bagian posterior kantung urin dan anterior rektum. Yang kedua yaitu kelenjar prostat, merupakan kelenjar eksokrin yang membatasi bagian akhir inferior kantong urin dan mengelilingi uretra. Kelenjar prostat mensekresikan sejumlah besar cairan penyusun semen. Yang ketiga yaitu kelenjar Cooper atau kelenjar bulboretralis, merupakan sepasang kelenjar eksokrin seukuran biji kacang. Kelenjar bulboretralis terletak di bagian inferior dari prostat dan anterior anus. Jadi yang untuk yang terakhir yaitu organ kopulasi, yaitu penis. Penis merupakan organ kopulasi yang dapat dibagi menjadi 3 bagian umum, yaitu glans atau kepala, bagian utama atau korpus, dan radix bagian akar, yaitu bagian yang menempel pada lengkung ischial pelvis. Sebagian besar struktur internal tubuh penis terdiri dari kolom jaringan ereksi, yaitu corpora cavernosa. Jadi untuk penis itu melakukan ereksi itu karena ada corpora cavernosa, yaitu rongga yang bisa darah tempat memenuhi darah seperti itu. Jadi ini merupakan perbedaan dari organ reproduksi pada beberapa hewan mamalia. Jadi secara umum mamalia ini memiliki organ reproduksi yang sama, baik terletak secara eksternal maupun internal. Namun ada beberapa perbedaan yang dimiliki pada hewan, misalnya pada hewan mamalia, yaitu antara lain sapi, kuda, anjing, dan babi. Memiliki beberapa perbedaan orientasi testis atau ada tidaknya bagian dari kelenjar aksesoris. Jadi kelenjar aksesoris ini yang 3. Jadi kelenjar aksesoris ini ada yang tidak memiliki. Jadi dia langsung bisa saja langsung ke arah ke penis seperti itu. Jadi perbedaannya ini berdasarkan juga pada tipe penis. Jadi tipe penis ini pada sapi yaitu sigmoid fibroelastis, pada kuda yaitu vaskular, pada babi sigmoid fibroelastis, anjing vaskular, dan kucing vaskular. Jadi yang terakhir itu deposisi semen, tempat mengarah, itu penis langsung mengarah kemana. Jadi untuk mengarah untuk memindahkan semen ke arah yang mana seperti itu. Jadi untuk pada sapi itu ke arah vagina, sedangkan kuda yaitu uterus, babi serviks, anjing vagina, dan kucing vagina. Berikut ini saya cantumkan beberapa perbedaan di masing-masing organ pada kuda pada sistem reproduksi hewan mamalia. Yang pertama ada hewan kuda. Jadi pada kuda itu memiliki penis yang lebih besar dari hewan lainnya seperti itu. Jadi untuk penis sendiri dia terdapat celah uretra. Kemudian sistem reproduksi sapi jantan dia berulir di ujungnya seperti ini, glans-nya di bagian glans-nya berulir. Kemudian babi jantan itu terletak dan di anjing jantan. Jadi untuk beberapa
hewan yang sudah saya sampaikan ini memiliki banyak persamaan, tetapi hanya saja terdapat perbedaan pada orientasi testis atau tempat letak dari testis tersebut di mana berada. Kemudian dari kelenjar Cowper itu untuk pada anjing itu tidak ditemukan adanya kelenjar Cowper. Sedangkan kelenjar yang lain itu vesicula seminalis itu tidak ada pada anjing. Jadi kelenjar vesicula seminalis itu tidak ada pada anjing. Jadi sekian presentasi dari saya mengenai perbedaan sistem reproduksi jantan pada hewan mamalia. Jika ada kesalahan, mohon maaf karena masih dalam tahap belajar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi.